kepada Ustaz Muradot dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang semoga selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang sejuk ini Allah mempertemukan kita kembali di masjid ini dalam rangka mengaji dan mengkaji beberapa hadis dari Rasulullah SAW, dan betapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, berupa umur, dan juga keimanan dan keislaman kita, sehingga Allah memudahkan langkah kita ke masjid. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada juga kita, kepada uswah kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya dan berpegang teguh kepada ajarannya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini, yaitu malam yang terakhir dari bulan Rabiul Awal, dan kita masih dalam bab sabr, bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Bahwasanya Rasulullah SAW pada kesempatan yang lalu menyampaikan kepada seorang sahabat agar tidak marah, karena menahan marah adalah salah satu bukti bahwa orang bersabar. Dan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khatiyah. Tidak henti-hentinya satu musibah, satu bala menimpa orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, di dirinya, di anaknya, di hartanya, sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun tersisa dari kesalahannya. Artinya, cobaan demi cobaan dia hadapi. Kemudian baik itu dalam dirinya, dalam hartanya, keluarganya. Dalam dirinya bisa berupa harta yang hilang. Dalam dirinya misalnya dia sakit, dalam anaknya meninggal, dalam hartanya hilang. Dan dia selalu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu, dan dia bersabar, maka itu akan menjadi penghapusan bagi dosanya, sehingga dosanya tidak ada tersisa sedikit. Kenapa? Karena dia bersabar. Dia bersabar sampai dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempo yang lama dia bersabar, maka ganjarannya adalah penghapusan bagi dosa. Bapak dan ibu sekalian, pada kesempatan hari ini, malam ini, ada beberapa hadis dari Rasulullah tentang masih dalam tema sabar. Ini adalah satu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Suatu hari datang seseorang yang bernama Uyainah ibn Hisn. Kemudian dia mampir atau menginap atau tinggal beberapa saat di rumah sepupunya yang bernama Hur bin Qais. Dan Hur bin Qais ini adalah termasuk orang-orang yang dekat dengan Umar ibn Khattab, dan Umar ibn Khattab menjadikan orang-orang yang terdekatnya. Salah satunya adalah Hur bin Qais. Dan para qurra, para penghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mengikuti majelis Umar
Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang kalau kita wakil daripada rakyat, orang-orang pilihan mereka adalah al-qurra, para penghafal Al-Qur'an, yang duduk dengan Umar bin Khattab dan juga bermusyawarah dengannya dalam urusan kepemimpinan, dalam urusan negara. Ya, ini mungkin bedanya zaman Umar bin Khattab dengan zaman sekarang. Jadi kalau Umar bin Khattab wakil-wakil rakyatnya, orang-orang yang dipilihnya adalah penghafal Al-Quran. Kalau sekarang mungkin yang dipilih adalah orang yang selebriti, orang yang terkenal. Dia sebagai artis, dia sebagai penyanyi, dia sebagai apapun namanya, yang penting ada berbau seleb, dia terkenal di masyarakat, walaupun kemampuannya dipertanyakan dalam memimpin rakyat. Nah, ini pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah orang-orang yang dipilih itu memang sudah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab? Dan mereka kuhulan kanu aw syubbanan, baik yang tua ataupun yang muda. Jadi yang tua dan muda mereka adalah orang-orang yang bermusyawarah dengan Umar bin Khattab. Kemudian datanglah Uyainah, tadi Uyainah bin Hisn, yaitu sepupu dari Al-Hurr bin Qais. Dia mengatakan, "Wahai sepupuku, engkau mempunyai nama di amir ini, di pemimpin ini yang bernama Umar bin Khattab. Jadi engkau punya nama, engkau orang dekatnya. Kamu bilang kepadanya agar aku bisa bertemu dengannya." Maka Hurr bin Qais mengizinkan, minta izin ke Umar bin Khattab. "Bagaimana? Ini ada sepupu saya mau bertemu dengan Anda, wahai khalifah." Maka Umar bilang, "Silahkan." Ya. Jadi Uyainah bin Hisn, sepupu dari Al-Hurr bin Qais, ingin bertemu dengan Umar bin Khattab melalui perantara sepupunya, yaitu Hurr bin Qais. Hurr bin Qais minta izin kepada Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab mengizinkan untuk menemuinya. Sampai sini Umar bin Khattab tidak punya pikiran macam-macam. Ya udah, dia biasa, rakyat biasa, ingin bertemu dengan saya, ya saya persilahkan. Saya tidak menahan orang untuk bertemu dengan saya. Ya. Jadi apa istilahnya kalau kita? Ya, kalau kita ada pemimpin-pemimpin yang belusukan, jadi turun ke bawah, ya, jadi bertemu dengan rakyat, tidak menutup diri, ya, rumahnya dijaga dengan tentara-tentara, kemudian kalau mau masuk susah harus ini dan itu, ya, memang minta izin meminta izin melalui perantara Hurr bin Qais, tapi Umar mempersilahkan. Umar bin Khattab tidak punya pikiran apa-apa. Kemudian apa yang terjadi? Ketika Uyainah bin Hisn datang kepada Umar bin Khattab menemuinya, Uyainah bin Hisn langsung marah. "Hiya ya Ibn al-Khattab." Ya. Jadi kalau ada kata hiya huwa dalam bahasa Arab, ya, atau khususnya dalam dialek Mesir, itu hiya huwa kada. Apakah seperti ini? Jadi hiya di sini adalah untuk marah. Hiya itu artinya dia, tapi di sini bukan berarti dia kembali kepada perempuan. Hiya imra'atun, bukan. Hiya Ibn al-Khattab, ini maksudnya marah. Wahai Ibn al-Khattab, ya. Wahai anaknya Khattab. Siapa? Umar Ibn al-Khattab. Jadi hiya di sini untuk menunjukkan marah, bukan kembali kepada orang. Hiya, domir hiya kepada perempuan itu. "Fa wallahi ma tu'tina al-jazala wa la tahkumu fina bil 'adl." Atau "Fa wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkumu fina bil 'adl." Demi Allah, engkau tidak memberikan kepada kami yang banyak, ya. Maksudnya kami tidak makmur
di masa kepemimpinan Anda dengan nada marah. Engkau tidak memberikan kami yang banyak. Ya. Bisa gajinya sedikit ataupun harta dari Baitul Mal sedikit dan seterusnya, pokoknya tidak mau. Dan engkau tidak menghukumi, ya, dan engkau tidak memerintah dengan adil. Ya, jadi orang ini marah, bilang kepada Umar bin Khattab, datang marah, engkau membagi sedikit dan menghukumi dengan yang tidak ada. Maka Umar bin Khattab marah. Bagaimana mungkin Umar bin Khattab dikatakan seperti itu, sedangkan Umar bin Khattab terkenal dengan keadilannya. Ya, keadilannya. Umar bin Khattab terkenal dengan tadi turun ke rakyat. Umar bin Khattab menenteng karung sendiri yang isinya makanan ke tempat-tempat orang miskin. Ya, kalau kita mungkin belum ada yang setara atau bahkan mirip dengan Umar bin Khattab. Terkenal dengan keadilannya, menghukumi dengan adil. Ya, tidak ada perbedaan, mau dia anak orang kaya ataupun dia orang biasa-biasa. Maka Umar bin Khattab marah, hatta hamma an yuqi'a bihi, sehingga ingin mengapa-apakan Uyainah bin Hisn tadi. Ya, mungkin mau dipukul atau mau ditampar atau mau dibentak, tidak dijelaskan. Yuqi'a bihi artinya melakukan sesuatu kepadanya. Ya. Ketika itu Al-Hurr bin Qais, tadi sepupunya Uyainah bin Hisn, bilang, menahannya, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pemimpinnya orang mukmin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf atau maafkanlah, perintahlah dengan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jadi maafkan, perintahkan dengan baik, dan berpaling dari orang-orang jahil. Maksudnya apa? Maafkan dia. Perintahkan dengan dia dengan baik. Jadi balas dengan yang baik. Jadi kalau ada orang ngejek kita, kita balas dengan yang baik. Bisa nggak? Biasanya kalau kita diejek, kita tambah lebih ngejek lagi. Dia ngatain 2 kata, kita balikin ngatain dia 5 kata. Ya, dia ngatain kita 10 kata, kita balikin ngatain dia 100 kata, sehingga terjadilah perang. Nah, ini yang terjadi, kita lihat di antara banyak kita lihat baik dalam kehidupan masyarakat kita ataupun kalangan politisi dan penguasa. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang jahil. Ya, jahil di sini bukan berarti jahil, bukan. Ada istilah-istilah yang dia Arab tapi maknanya bukan Indonesia. Misalnya jahil. Kamu jahil sekali, bukan. Atau syirik. Kamu syirik banget, saya punya baju baru. Itu bukan syirik, mendustakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik banget. Jangan fitnah aku. Nah, fitnah itu dalam bahasa Arab artinya segala bentuk cobaan. Fitnah artinya imtihan, coba. Cuman fitnah dalam bahasa Indonesia artinya apa? Menuduh, ya. Maka jahilin di sini berpaling dari orang-orang bodoh. Sering saya sampaikan bahwa bodoh dalam bahasa Arab ada 2, Pak. Ada bodoh alladhi huwa dhiddul ilmi. Ya, bodoh kebalikannya mengetahui, itu bodoh. Ya. 1 tambah 1 berapa? 4. Nah, itu bodoh. Presiden Indonesia
Soeharto. Itu tidak mengetahui, padahal Soeharto sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan amalannya. Nah, ada bodoh yang kebalikan, alladzi huwa dhiddul hilmi, ya. Bodoh yang kebalikan sifat lemah lembut, yaitu akhlak yang baik. Itu bodoh juga. Wa'arid 'anil jahil. Jadi kalau ada orang kasar, kita nggak perlu balas dia dengan kasar, kita cukup berpaling. Itu namanya wa'arid 'anil jahil. Ya. Daripada orang-orang jahilin, ya, orang-orang yang bodoh dalam akhlak. Ya. Tapi Pak Ustadz, jahil kan juga bisa masuk dalam akhlak yang buruk, ya. Tapi bukan jahil artinya jahil, bukan. Ya, jahil ini bodoh dalam akhlaknya tidak baik. Salah satunya mungkin ya, ada orang-orang yang jahil, maka dia termasuk al-jahlu dalam arti akhlaknya tidak baik. Ya. Cuman kita jahilnya kadang berlebihan, ya, mencelakakan. Nah, ini jahil yang bahaya. Ya, jahil yang bahaya. Misalnya ada orang berjalan, ditaruh kulit pisang, dalam hatinya ya cuma iseng doang gitu. Ternyata ketika dia lewat jalanan itu, dia terjatuh dan palanya robek sehingga dioperasi. Itu jahil yang berlebihan. Ini akhlak yang buruk. Ketika Al-Hurr bin Qais mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, memerintahkan, mewahyukan kepada nabinya, khudhil afwa, maafkanlah, perintahkanlah dengan baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan Al-Hurr bin Qais ini termasuk orang-orang yang bodoh, akhlaknya tidak baik. Ketika itu Umar bin Khattab diam. Tadinya mau marah begitu, mau memukul atau melakukan sesuatu terhadapnya, dia. Ya. Ketika dibacakan Umar bin Khattab, wa kana waqafan 'inda kitabillah, ya. Ketika dibacakan ayat-ayat yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan khususnya pada diri Umar bin Khattab hal yang tidak sesuai, langsung Umar bin Khattab diam dan tidak melakukan yang sebelumnya ia ingin lakukan. Yaitu di sini. Jadi Umar bin Khattab intinya tidak jadi marah kepada Uyainah bin Hisn. Kira-kira kalau pemimpin kita gimana? Kalau dinasihatin, jangan marah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudhil afwa." Ya. Paling dia marah lagi. Apaan sih kamu? Ya. Gak usah turut campur. Ya. Gak usah ikut campur. Sana pergi. Tapi Umar Khattab tidak seperti itu. Walaupun Umar Khattab terkenal dengan tegas, ya, dan ketika itu marah, wajar Umar Khattab marah karena ini adalah ejekan. Ya, tapi marah di sini ingin melakukan sesuatu terhadapnya, maka marahnya dicegah oleh seseorang yang dekat dengannya, itu Hurr bin Qais. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf 198, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ketika itu Umar Khattab tidak jadi marah, tidak jadi melakukan sesuatu terhadap orang yang mengejek. Ya, jadi kita kalau diejek bersabar. Itu yang sulit. Apakah kita bisa bersabar atau kita kembali ngejek atau bahkan kita menimpalinya dengan kekerasan? Itu yang pertama dalam kajian pada kesempatan kali ini. Yang kedua adalah, ini penting, dua hadis ini saya sampaikan, mungkin hadisnya kita jarang mendengar atau mungkin belum pernah mendengar. Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya akan terjadi setelah aku wafat nanti atharatun. Atharatun itu apa? Atharatun itu adalah para penguasa yang mementingkan dirinya, menghabiskan uang rakyatnya untuk kesenangannya. Atau bahasa kitanya koruptor.
Oh ternyata koruptor ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ya, kata Rasulullah SAW, setelah aku wafat akan ada koruptor. Ya, koruptor itu yang asarah, yang dia mementingkan kehidupannya sendiri, siruna ala anfusihim. Ya, mementingkan dirinya sendiri, bagaimana dia kaya, bagaimana dia punya rumah yang banyak, bagaimana istrinya menjadi 4, bagaimana dia menjadi posisi yang tertinggi, bagaimana dia jadi presiden. Yang penting dia dapatkan itu, walaupun dia harus mencuri, mengambil harta rakyat. Itu namanya asarah. Ya. Oh ternyata ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ada. Jadi yang pertama para koruptor, yang kedua adalah perkara-perkara yang engkau ingkari. Nanti engkau akan melihat ya dari perkara agama yang itu munkar, yang tidak bisa diterima dalam ajaran agama. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu tidak ada tuntunan. Misalnya, ini baru kemarin ada di TV, di Al-Shinta ataupun di Jack TV. Itu ada di Masjid Sunan Gunung Jati. Jadi kalau di situ yang azan itu 7 orang bareng. Gimana Pak? Nggak pakai speaker, 7 orang azan bareng. Wow. Katanya untuk menghilangkan bala. Dia kata, oh ini sudah tradisi dari dulu, dari zaman Sunan. Maka ini adalah umurun mutunkiruna, umur yang munkar. Karena tidak perlu dilakukan Rasulullah. Ya. Azan 2 kali ketika Jumat, ada hadis. Ya, ketika itu Utsman bin Affan memerintahkan untuk azan kedua karena azannya nggak sampai ketika dulu ya. Tapi ini orang azan dalam satu waktu bareng 7 orang, itu harus 7 orang. Bisa nggak ditambah 10 orang gitu biar tambah kenceng? Nggak bisa, 7 orang. Ya nggak tahu maksud 7 itu apa. Ini adalah bunuh tunkirun. Ya, perkara agama. Ketika agama dicampur dengan budaya. Punya motor baru, mandi kembang. Wah, kayak pengantin. Biar wangi. Biar kenapa dimandiin kembang? Biar aman, ya, selamat daripada kecelakaan. Ya. Akhirnya dia baru naikin 2 jam, ternyata ada kabar dia ketabrak. Ini tunkiruna, ya. Itu kau akan lihat. Ini kita posisinya mempertahankan akidah. Jangan sampai akidah itu tercampur. Ya, juga ada perkara agama yang memang tidak ada dasarnya. Ya. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, fama ta'muru, kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana apa yang kau perintahkan kepada kami? Ya, kalau ada orang-orang koruptor itu, ya, bagaimana? Tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Mungkin hadis ini agak bagi kita kurang enak, ya, terlebih para pendemo. Kenapa? Karena di sini dikatakan lakukanlah kewajibanmu terhadap pemerintah. Ya, pemerintah yang mana yang harus diwajibkan taat? Ya, dalam perkara-perkara dunia selama tidak maksiat. Ya. Dan mintalah kepada Allah hak kamu. Artinya sabar. Ya, kalau mereka korupsi, sabar. Ya, kalau pendemo baca hadis ini, wah ini nggak bisa, kita biasa demo. Ya. Maunya demo ya. Tapi Rasulullah bilang sabar. Karena dalam hadis selanjutnya, dalam ini berkaitan dari hadis Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Ya. Anna rajulun Ansar qala, dari seseorang dari Ansar berkata, ya, dia berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkat aku sebagaimana engkau mengangkat fulan? Ya, kenapa engkau tidak jadikan aku wali kota, tidak engkau jadi sekretaris negara, tidak engkau jadikan aku lurah? Ya. Dia protes. Bukankah engkau mengangkat dia dan si fulan dan fulan menjadi pejabat, sedangkan aku tidak?
Maka Rasulullah mengatakan, engkau akan menemukan, innakum satalqawna ba'di atharatan, engkau akan menemukan setelah aku orang-orang koruptor. Apa suruh demo kata Rasul? Tidak. Fasbiru, sabarlah sampai engkau bertemu aku di kolam. Di kolam mana? Emang di Arab ada kolam? Oh bukan, di kolam di surga. Itu maksudnya. Jadi balasan bagi orang yang bersabar atas para pemimpin yang koruptor, dia akan bertemu Rasulullah SAW di haud. Emang nggak boleh ya minta hak? Oh boleh, ya. Boleh. Ya. Tapi kalau sampai merusak tidak boleh. Dan kalau kita bersabar, itu pahalanya al-haud. Kita bertemu Rasulullah SAW di kolam di surga. Ya, jangan punya gambaran itu kayak kolam renang di Tirta atau bukan. Kolam di sini kolam surga. Ya. Kolam yang kotor begitu nggak pernah dibersihin ya. Pulang-pulang gatal-gatal seminggu. Ya, itu kolam di dunia. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Ya, itu jadi dua hadis ini tentang koruptor. Jadi koruptor dalam bahasa hadis adalah atharah. Ya, yang mereka itu mementingkan dirinya untuk apa? Untuk mendapatkan kelezatan dunia dengan mengorbankan harta rakyat. Itu namanya athar. Ya. Tadi saya baca-baca hadis ini, subhanallah, ternyata koruptor ada dalam hadis. Kemudian hadis selanjutnya, dan ini hadis terakhir dalam bab as-sabr. Karena bab as-sabr ternyata panjang juga Pak Ustaz. Berapa kali pergi? Kalau Riyadhus Shalihin dia dalam satu bab hadisnya banyak. Dari Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah ya. Ini dari Abdullah ibn Abi Aufa, seorang sahabat. Jadi anak dan bapak mereka sahabat. Anak, bapak, sahabat. Jadi kita bilangnya radhiyallahu anhuma, bukan radhiyallahu anhu. Rasulullah pada satu perjalanannya, perjalanan sini artinya untuk berperang, ayyamihi, harinya ayyam ini artinya perang. Yang ia bertemu dengan musuh. Jadi pada perjalanan menuju perang begitu, Rasulullah menunggu sampai matahari condong. Maksudnya sudah agak terik ya. Tidak terlalu pagi. Maka Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas la tatamannu liqa'al adu. Wahai manusia, janganlah engkau mengharapkan bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, dan mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Ya, sehat wal afiyah. Afiyah itu artinya keselamatan. Sehat, afiyat. Apabila engkau bertemu dengan musuh, maka sabarlah. Wa'lamu anna al-jannata tahta dhilalis suyuf. Ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah naungan pedang. Maksudnya adalah, wahai para pejuang, jangan kau mengharap kapan ini musuh datang, ya. Kami sudah siap. Enggak usah, tunggu aja. Ya. Kalau kapan ya datangnya? Udah enggak sabaran, tunggu. Sabar. Dan mintalah kepada Allah keselamatan, karena hanya Allah lah yang akan memberi keselamatan. Kalau engkau bertemu dengan mereka, sabarlah. Sabarlah artinya jangan gegabah, jangan terburu-buru. Ya, niatkan dalam hati ya untuk jihad fi sabilillah, bukan yang lain. Ya, jadi kalau kita misalnya jihad, tapi niatnya buat pamer kekuatan, nggak dapat pahala jihad. Wah, ini saya kuat, ya, saya punya pedang, otot saya
gede, saya kebal dan lain-lainnya, itu tidak mendapatkan pahala jihad. Jadi kita itu mungkin perasaan ada ketika mungkin merasa senjatanya paling mantap ya, seperti Israel. Udah pede mau melawan tentara Hamas di Gaza dan lain-lain, yang ternyata mereka yang dipersenjatai dengan senjata yang canggih, juga tank-tank yang besar, kalah dengan pejuang Palestina. Kenapa? Karena ada rasa. Mana itu orang-orang Gaza? Saya akan hancurkan. Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Jangan ketika kita berjihad kita ada niat takabur. Saya mampu, saya bisa. Ya. Ketahuilah bahwa surga itu ada ya, di bawah naungan pedang. Ya. Maksudnya kalau berjihad lakukanlah dengan sesungguhnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya udah dapat mau maju gitu kan, ngelihat musuh takut lagi, kabur. Nah, itu nggak dapat surga. Ya. Kenapa? Karena namanya berjihad itu butuh sabar. Sabarnya bagaimana, Pak? Satu, ketika bertemu dengan musuh, jangan lari. Itu sabar. Jadi kalau kita lari dapat dosa besar. Itu dalam surat Al-Anfal. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Jadi kalau lari bukan karena strategi perang atau bergabung dengan kelompok yang lainnya dalam rangka mengepungnya, lari begitu takut, maka dia kembali dengan murka dari Allah. Jadi jangan awalnya doang berani terus dosa. Yang kedua, bentuk sabar bagaimana? Bentuk sabar adalah terus berjuang walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya begini. Ketika kita perang, mungkin kalau dulu pakai pedang ya. Wah, pakai pedang. Nah, ketika berperang, salah seorang daripada pejuang-pejuang ini terkena tusukan. Tusukan di kanannya, kena di lambungnya, kena di perutnya, kena di mana lagi, Pak? Di ginjalnya begitu. Dia terjatuh. Nah, di sini setan datang. Setan bilang, "Ah, kamu sudah enggak berdaya. Paling juga mati sebentar lagi. Udah bunuh diri aja." Nah, akhirnya pejuang ini bunuh diri aja karena udah enggak berdaya lagi. Dia itu tidak sabar. Ya, merasa dirinya tidak berjaya, tidak mampu, tidak kuat, akhirnya bunuh diri, dan itu artinya dia tidak sabar, dapat dosa besar. Frustasi, Pak. Dalam jihad tidak boleh frustasi. Ya. Kalau misalnya ada 50 panah itu di sini, kita tidak boleh putus asa. Ya udah deh, matiin sekalian aja deh. Akhirnya dia nusuk sendiri, masuk neraka bukan masuk surga. Jadi sabar yang pertama, tidak kabur. Yang kedua, tetap berjuang walaupun dalam kondisi apapun. Sampai ya titik darah yang terakhir. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaih. Ya Allah, yang menurunkan Alkitab, Al-Quran ya. Jadi Alkitab dalam Al-Quran, Al-Kitabu itu artinya Al-Quran. Bukan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang artinya Injil, bukan. Ya Allah, yang menurunkan Alkitab, yang menjalankan awan-awan, yang menghancurkan ahzab, kelompok yang kafir pastinya. Ihzimhum wansurna alaihim, hancurkanlah mereka, kalahkanlah mereka,
dan berikanlah kami pertolongan atas mereka. Jadi kita berdoa kalau mau jihad itu berdoa. Allahumma munzilal kitab, mujriyas sahab, hazmal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Jadi kalau kita mau apa saja kita berdoa. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika mau hubungan suami istri pun itu berdoa. Dalam Islam kita diajarkan berdoa dalam sesuatu yang kita lakukan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan kita berdoa yang baik. Jadi jangan sangka hubungan suami istri itu adalah satu yang tidak baik. Baik ibadah, maka kita berdoa. Keluar rumah berdoa, mau mencari rezeki berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meluaskan rezeki pada hari ini. Besoknya begitu. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau pergi ke luar negeri berdoa, kerja berdoa, mau haji berdoa, dan ketika berperang muttafaqun alaih. Itulah hadis-hadis tentang sabar. Kemudian berapa menit lagi nih ke Isya? Gak apa 10 menit. Oke, kalau begitu kita cukupkan hadis-hadis karena sudah masuk bab tentang as-sidq, bab jujur. Pada kesempatan yang datang, intinya adalah pertama, ringkasannya Umar Khattab mampu menahan amarahnya ketika diejek bahwa engkau tidak pernah memberikan kami kemakmuran, harta yang banyak, tidak pernah menghukumi dengan adil. Ketika dibacanya ayat Al-Quran, Umar Khattab langsung berhenti dan tidak jadi marah. Juga hadis yang kedua dan ketiga dalam pertemuan ini ada nanti kata Rasulullah setelahku para koruptor, asarah. Asarah bahasa sekarang diterjemahkan dengan koruptor karena asarah adalah orang-orang yang mementingkan dirinya dengan mengorbankan harta rakyatnya. Dan balasannya kalau kita sabar atas asarah ini, koruptor Allah akan mempertemukan kita sesuai dengan janji Rasulullah SAW bahwa akan bertemu dengannya di Al-Haud, di kolam di surga. Dan yang terakhir adalah jangan kita berharap bertemu dengan musuh atau ngarep-ngarep ada musuh nggak nih? Jangan. Sabarlah. Kalau ketemu sabarlah dalam arti jangan gegabah. Dan ketika menghadapi musuh berdoalah dengan Allahumma munzilil kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Doa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, memberikan kita surganya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu berjuang di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Masalah menahan amarah itu kan di dalam Al-Quran dikatakan bisobri wasolat. Tapi dalam prakteknya itu kadang-kadang yang seperti itu juga orang mau ngatain 5 kali kita sebentar. Terus jadi dalam praktek itu agak sulit menghadapi seperti kayak gini. Yang pertama, yang kedua masalah koruptor. Koruptor ini yang tahu benar koruptor kan sebenarnya dirinya, tapi dia selalu dibela oleh pemerintah. Nah, posisi pembelanya atau pengacaranya atau segala itu, posisi dia ini sebenarnya menegakkan kebenaran apa membela para yang koruptor untuk mencari mendapatkan uang juga dari hasil orang koruptor itu. Iya. Ya. Yang ketiga itu kita menghadapi musuh harus bersabar. Bagaimana kalau untuk musuh itu misalkan kekuatannya lebih besar, kita bagaimana cara bersabarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama adalah bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Atau ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang pertama wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tapi dalam prakteknya susah. Ya. Butuh
melatih diri. Ada memang orang yang tabiatnya marah. Minimal ketika dia marah, dia tidak melakukan hal-hal yang menganiaya. Nah ini Pak, ini juga baru sekitar 10 hari yang lalu atau lebih dari seminggu ya. Itu ketika saya ke rumah bibi saya, ya, setelah meninggal, saya dikuburkan. Ketika balik lagi mau takziah, ada mobil itu dia mobil pick up begitu, di depannya mobil Avanza atau Xenia hitam yang mungkin nggak ngelihat, nabrak. Akhirnya keluar itu orang-orang nggak tahu, orang Ambon atau orang Timur, langsung ya tanpa marah langsung ditarik orangnya, langsung ditendang perutnya, pukul. Nah ini marah yang maksudnya seperti ini. Kalau memang tabiatnya marah, minimal dia tidak melakukan kekerasan itu. Dipukul-pukul terus ada orang yang belain, dipukul juga, ya sampai motornya dijatuhin. Ya, itu marah ya, dalam arti yuti'abihi yang memadaratkan. Jadi bertahap. Ya kalau kita marahnya menjadi tabiat, ya kita latih sedikit demi sedikit. Kalau misalnya, ya pelatihan gitu ya. Perlu pelatihan menahan marah. Ya, dan itu bukan sehari 2 hari. Karena namanya tabiat itu butuh waktu untuk dirubah. Ya, untuk dirubah butuh beberapa waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Itu namanya tabiat. Ya, kalau orang yang bukan tabiatnya marah, mudah. Ya, tapi kalau orang yang tabiatnya marah, ya, dari dulu dia memang pemarah. Ini caranya bagaimana? Ini harus ya ada pelatihan. Yang kedua adalah koruptor. Koruptor adalah lebih tahu dengan dirinya daripada orang. Ya betul. Ya. Tapi koruptor di hadapan orang ingin citranya baik ya. Istilah kita pencitraan. Wah, saya bersih gitu ya. Sekarang ada pengacara. Pengacara ini sebenarnya membela kebenaran atau membela klien? Umumnya kan rata-rata dia kaya karena dari koruptor kan. Iya. Pada prakteknya ya, dengan tidak berlebihan saya mengatakan iya, dia membela kliennya. Iya. Jadi begini Pak, dia mencari pasal-pasal yang menunjukkan bahwa kliennya tidak salah. Contoh, ini ada dalam berita. Gitu. Ada seorang penyanyi, ya, seorang penyanyi ini dia tertangkap ketika ini tahun 2010 kalau nggak salah, penyanyi terkenal sedang makan minum sabu, nyimeng begitu atau ekstasi, narkoba, ditangkap. Kemudian ketika datang ke Mabes Polri ataupun apa, dia bilang dibantu dengan pengacaranya gitu kan, saya nggak kenapa-napa, saya ngomong gitu, saya sadar kok ketika datang ke kantor polisi, berarti saya nggak mabuk. Nah, jadi dicari tempat-tempat di mana kira-kira nggak kena, akhirnya dites, nanti tes tes urin, sekarang ada lagi tes tes rambut. Jadi rambut itu ketahuan kena narkoba apa enggak ya. Ya nggak tahu tuh rambutnya jadi merah atau jadi hijau, nggak ngerti ya. Kok mah rambut juga ada bisa ketahuan narkoba. Jadi dengan pengacara itu dia ingin intinya Pak, dia cari pasal-pasal yang melemahkan dakwaan terhadap yang terdakwa. Begitu. Apakah ada dalam Islam? Dulu nggak ada. Jadi pengacara kemudian jaksa itu asalnya dari Barat. Nggak ada. Dalam Islam dulu cuma ada saksi, nggak ada. Zaman sekarang aja. Ya, tapi perlu pengacara ini, maksudnya kita walaupun itu tidak ada dalam Islam, cuman kita butuh pengacara yang Muslim dalam arti mengelak hak-hak. Sekarang orang Muslim sekarang bentar-bentar, wah ini dia Muslim, ciduk gitu ya. Densus 88, wah ditembakin itu. Salah apa? Nah, itu butuh pengacara yang Muslim. Mestinya pengacara itu dia membela. Kalau jaksa itu menjatuhkan. Kalau pengacara ini condong kepada koruptor, berarti dia juga berbuat salah. Oh iya, dia bermain dengan pasal-pasal, dia berbuat salah.
Apalagi dia bilang sampai dia tidak bersalah sama sekali, itu lebih dosa lagi. Ya. Itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga hakim ketika dia memutuskan ya dari belakang ada yang ngasih amplop ya. Amplopnya enggak kosong, isinya 2M 3M begitu ya. Akhirnya dia bilang bebas. Itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dosanya besar. Ya, yang kemarin pernah kan wakil menteri hukum dan HAM mengatakan bahwa pengacara itu juga termasuk koruptor. Malah yang pengacara ini dia marah besar. Dia termasuk mati segala macam itu kan dia nggak terima ucapan itu. Iya. Saya pikir-pikir berarti benar dong ucapan itu ya. Cuman Kebanyakannya. Ya kalau memang itu dalam prakteknya memang begitu. Rata-rata pengacara memang dia membela. Mungkin ada pasal yang tidak. Karena begini Pak, ada yang orang yang mendakwakan yang berlebihan. Maka pengacara fungsinya menghilangkan dengan pasal-pasal yang dakwaan yang tidak benar. Itu aja sebenarnya. Kalau memang dia salah dalam satu titik, dan itu bisa dibuktikan, ya udah pengacara kan itu kan fungsi ini nggak ada nih, buktinya nggak ada, gitu kan? Oh nggak bisa dijatuhkan hukum ke dia, seperti itu. Itu pada dasarnya cuman prakteknya banyak yang lebih dari itu. Gitu. Itu aja. Kemudian terakhir tentang kalau kita menghadapi musuh harus bersabar, bagaimana caranya kalau dia kualitasnya lebih tinggi atau gimana? bersabar di sini artinya tidak gegabah, ya. Bersabar di sini artinya tidak buru-buru langsung, enggak. Kita tunggu dulu, ya. Kita sabar di sini artinya mempersiapkan diri, itu maksudnya Pak. Ya bukan bersabar ya udahlah kita ya makan-makan singkong dulu begitu ya. Tenang, enggak. Kita persiapkan diri untuk melawan musuh. Enggak usah musuh di mana? Ayo kita datangin, itu maksudnya Pak. Jadi musuhnya masih di Teluk Persia, kita udah samperin ke sana, enggak usah, kita tunggu aja gitu. Itu salah satu yang diajarkan Rasulullah. Mungkin itu. Jazakallah khairan pada Tuhan yang menyampaikan materi hadis pada hari ini tentang sabar yang mudah-mudahan apa yang telah disampaikan akan menambah